prioritizing your. Aku harus deh mulai. Oh my god, this is so sweet and hello everyone, it's me Zara and welcome back to my Dita Diary. Jadi di video kemarin aku udah share, aku udah cerita gimana akhirnya aku bisa ngerasain ketenangan dalam hidup. Dan semua itu tuh berawal dari yang namanya self love. Nah, hari ini aku mau ajak kalian buat menggali lebih dalam apa sih self love itu dan gimana cerita aku bisa mulai mencintai diriku sendiri dan apa sih tanda-tandanya ketika kita mulai kecintaan sama diri kita sendiri. And here's the stories begin. Beberapa tahun lalu mungkin aku tuh gak ngerti apa itu self love gitu. Ya aku tahu aku tuh cuman ngerasa kayak aku tuh gak layak, I'm not capable, I'm not confident, I'm not beautiful dengan semua hal yang aku punya gitu. Jadi aku tuh banyak banget ngerasa bersalah sama diriku. Sampai pada akhirnya aku ngerasa kayak kayaknya aku harus deh mulai mencintai dan menghargai diriku sendiri gitu. Akhirnya aku mulai mencari tahu apa sih self love itu, kenapa self love itu begitu hype di Gen Z saat ini atau di zaman sekarang. Jadi menurut Psychology Today, self love itu entails accepting yourself wholeheartedly, treating yourself with kindness and respect, and prioritizing yourself physically and emotionally. Jadi artinya mencintai self love atau mencintai diri sendiri itu adalah menerima diri sepenuh hati. Jadi kita tuh udah menerima diri sepenuh hati, kita men-treat diri kita dengan penuh kebaikan, penuh rasa hormat, penuh penghargaan, dan kita memprioritaskan fisik dan emosional kita juga gitu. Jadi self love itu kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, tanda pertama apa sih gitu ketika kita udah mulai kecintaan sama diri kita sendiri? Yang pertama tuh adalah confident atau percaya diri. Menurut aku confident atau percaya diri itu adalah kunci utama dari self love gitu. Mungkin self love itu sering diartikan dengan kayak healing, jalan-jalan, skincarean, me time dan lain sebagainya. Tapi itu juga sebenarnya merupakan bagian dari self love. Tapi ternyata pondasi yang paling penting dari self love itu adalah confident atau percaya diri gitu. Karena menurut aku saat kita percaya diri, kita tuh benar-benar bisa menerima diri kita apa adanya, dan menurutku itu adalah salah satu bentuk penerimaan diri yang paling jujur. Dan ketika kamu percaya diri, kamu mungkin bisa bilang ke diri kamu, aku mungkin gak sempurna, tapi aku berharga. Aku mungkin sangatlah rapuh, tapi itu tidak mengurangi nilai diriku. Aku punya masa lalu yang kelam, tapi itu tidak mengurangi nilai dari diriku. Dan itu bukan percaya diri yang dibuat-buat ya guys. Jadi kayak bener-bener bukannya kayak sok cantik atau sok kepedean, tapi itu tuh bener-bener dari dalam diri kita sendiri, dari diri kita yang paling dalam gitu. Dan aku pun belajar percaya diri itu dari proses yang panjang banget gitu. Dan banyak hal-hal yang mempengaruhi aku untuk bisa percaya diri seperti ini gitu. Dulu aku pernah ngerasa minder, ngerasa gak capable, gak beautiful, atau misalnya merasa kayak gagal. Dulu aku pernah ngerasa kayak gitu sama kalian. Aku dulu sempat ngerasa gak sepintar orang lain, gak secantik orang lain. Dan parahnya lagi, aku berusaha untuk nyenengin semua orang gitu. Tapi di saat aku mulai percaya sama diriku, semuanya itu berubah gitu. Benar-benar berubah and everything has changed. Aku gak takut lagi buat ngomong enggak kalau aku gak nyaman. Aku gak takut untuk dinilai orang lain. Aku gak takut untuk pakai style atau OOTD yang aku suka. Aku gak takut saat aku harus memvalidasi perasaanku. Dan semua itu berawal dari kita percaya diri gitu. Intinya tuh gini, kalau kamu terus menggantungkan dirimu
ke kehidupan orang lain, atau kamu terus menggantungkan dirimu dengan adanya orang lain, kamu tuh gak akan pernah bisa puas gitu. Kamu akan terus capek karena kamu haus akan suatu penerimaan. Tapi saat kamu udah percaya diri, kamu udah berdamai dengan dirimu dan dengan segala kekuranganmu, kamu bahkan bisa gitu buat bilang bahwa aku tuh pantas, aku tuh berharga, aku tuh cantik, aku tuh bisa diandalkan bahkan di saat orang lain gak setuju sekalipun. Dan menurutku itu adalah self love yang sesungguhnya gitu. Tapi ketika seorang merasa percaya diri dengan mengkultuskan orang lain, dengan merendahkan orang lain dan menganggap dirinya paling baik, itu menurutku konsepnya itu udah salah gitu. Menurutku itu self love-nya itu udah berubah jadi toxic gitu. Kenapa harus menjatuhkan orang lain gitu? Kenapa harus merendahkan orang lain di saat kita tuh percaya diri? Menurut aku itu tuh adalah konsep yang salah. Kalau konsepnya kayak kalau kita baik, mereka baik, kenapa enggak gitu. Jadi menurutku saat ada orang lain yang ketika dia percaya diri, ketika dia udah self love sama dirinya tapi dia masih merendahkan orang lain, mengkultuskan orang lain, menurutku itu ada konsep yang salah dalam dirinya. Dan kalau berubah jadi toxic itu tuh menurut aku udah agak tepat lagi gitu. Yang kedua itu adalah tandanya ketika kita udah mulai kecintaan sama diri kita sendiri, yaitu memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Ya, aku setuju banget kalau poin ini tuh adalah salah satu hal yang sangat susah dan gak gampang gitu. Bahkan mungkin butuh bertahun-tahun bagi kita untuk bisa menerima versi kita di masa lalu, untuk bisa memaafkan diri kita di masa lalu. Itu tuh butuh waktu, dan aku juga merasakan hal itu. Banyak orang gitu, termasuk aku juga pernah yang terjebak di masa lalu entah karena trauma, sakit hati, atau misalnya trust issue dan lain sebagainya, atau penyesalan-penyesalan yang nggak pernah selesai gitu. Dan mungkin akan ada pikiran-pikiran kayak kenapa ya dulu aku gitu, kenapa ya dulu aku gak sadar, kenapa ya aku sampai harus seperti itu gitu, bla 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 dan lain sebagainya gitu. Tapi kan harus ingat gitu, mungkin prosesnya itu harus seperti itu gitu. Karena kalau misalnya kita gak seperti itu, mungkin gak akan ada diri kita yang sekarang gitu. Kita tuh harus percaya aja bahwa segala rasa sakit, segala gagalan, segala hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita itu adalah suatu proses. Suatu proses untuk menjadikan diri kita yang sekarang ini gitu. Makanya aku sempat mikir bahwa oh kayaknya kalau dulu aku gak kayak gitu mungkin aku gak akan deh jadi kayak gini gitu. Kalau misalnya dulu aku gak jatuh dulu ke jurang, mungkin aku gak akan deh sadar kayak gini gitu dan lain sebagainya. Dan itu tuh adalah satu proses yang harus kita terima gitu, yang harus kita nikmati sebelum kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi saat aku memilih untuk bisa berdamai dan memaafkan masa lalu, ada hal-hal yang berubah gitu. Entah aku menjadi lebih tenang, entah aku benar-benar bisa menikmati hidup. Tapi ada satu hal yang aku ingat banget waktu itu aku bilang ke diriku sendiri bahwa oke, kayaknya ini waktunya deh buat aku buat bisa berdamai dengan kejadian itu gitu. Karena kalau misalnya aku terus-terusan memikirkan itu, aku terus-terusan mengizinkan hal tersebut untuk masuk ke dalam hidup aku, mungkin aku akan terus-menerus menyakiti diriku sendiri. Oke, aku harus lepaskan, aku harus berdamai karena aku tahu bahwa diriku ini tuh berharga, bahwa diriku itu gak pantas buat disakiti terus-menerus dengan pikiran-pikiran seperti itu. Dan menurutku itu adalah salah satu bentuk superpower, salah satu bentuk sayang sayang kamu ke diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu melupakan kejadian itu, tapi kamu tuh belajar mengambil hikmah, belajar mencari pelajaran terbaik apa sih gitu dari kejadian itu, hingga akhirnya kamu berpikir bahwa kamu tuh berhak tumbuh, kamu tuh berhak menjadi versi terbaik dari diri kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang kamu inginkan, dan kamu tuh gak bisa terus-terusan terjebak di masa lalu yang membuat kamu disakiti terus-menerus gitu.
Kamu tahu gitu bahwa kamu tuh layak tumbuh meskipun kamu harus jatuh ke jurang dulu. Kamu tahu bahwa memaafkan itu bukan berarti kita pura-pura lupa, tapi kita harus belajar dari hal itu gitu. Kamu tidak memperkenalkan dirimu sebagai victim dari masa lalu, tapi sebagai seorang yang healed, yang akan merubah dirinya dengan penuh kasih sayang dan versi lebih baik. Kamu memilih untuk tidak menyimpan dendam, untuk kamu memilih untuk bisa melepaskan itu, untuk letting go gitu. Dan menurutku itu adalah bentuk self love yang paling dalam dan yang paling tulus gitu, karena self love, karena menurutku itu adalah hal yang sulit gitu ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri bahkan di saat kita merasa rapuh sekalipun. It's really hard gitu. Dan aku tahu itu gak mudah, tapi kita harus yakin gitu bahwa proses itu yang menjadikan kita pribadi seperti ini. Tanda ketiga ketika kita udah kecintaan banget sama diri kita sendiri yaitu menyadari segala kekurangan dan kelebihan diri kita gitu. Self love itu bukan berarti kita harus selalu bangga kepada diri kita sendiri, tapi ketika kita udah bisa jujur sama diri kita sendiri, ketika kita gak harus terlihat baik-baik aja di depan orang lain, kamu tahu kamu punya kekurangan, tapi kamu juga tahu bahwa kamu itu punya nilai. Contohnya kayak gini, oke aku tahu kayaknya aku kurang dari public speaking, tapi aku tetap kok bisa jadi pendengar yang baik. Oke, kayaknya aku kurang deh di dalam mendengarkan orang lain dengan baik, tapi aku bisa berempati gitu dengan baik. Aku sering insecure, tapi aku juga sadar bahwa aku juga gak gampang nyerah dan tangguh. Saat kamu sadar akan kekuranganmu, kamu jadi gak maksa buat terlihat bahagia dan baik-baik aja. Dan saat kamu sadar akan kelebihanmu, kamu jadi bisa menghargai setiap prosesmu dan gak merendahkan dirimu gitu. Dan kamu itu gak akan ngerendahin diri kamu sendiri. Jadi saat kamu tuh lagi sedih, lagi misalnya takut gagal, takut kehilangan, atau misalnya kamu ngerasa gak nyaman dan sebagainya, ataupun kamu ngerasa rapuh tapi kamu memvalidasi perasaan itu, menurutku itu bukanlah suatu kelemahan. Itu adalah salah satu tanda kedewasaan emosional gitu. Kadang kadang orang mikir gitu, ngakuin kelemahan itu adalah tanda bahwa kita lemah. Padahal menurutku itu adalah superpower gitu, superpower buat diri kita. Karena menurutku ketika orang udah sepenuhnya bisa menerima dirinya sendiri, baik itu kekurangannya dan kelebihannya, itu berarti dia tuh punya hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Yang keempat, tanda ketika kita udah kecintaan sama diri kita sendiri yaitu menyadari bahwa setiap individu itu unik gitu. Jadi saat kita sadar bahwa setiap orang tuh punya jalan, punya kecepatan, punya waktu yang beda-beda, kita tuh bisa fokus aja gitu sama diri kita sendiri. Dan kita tuh gak lagi bilang kayak kenapa ya aku gak secantik dia, kenapa ya aku gak sepintar dia, kenapa ya, kenapa dan kenapa. Kita gak terus membandingkan diri kita sendiri karena kita udah sadar bahwa setiap individu itu benar-benar unik gitu dengan keunikannya masing-masing. Self love itu tumbuh ketika kamu mengakui bahwa itu juga berharga. Bukan soal jadi versi orang lain yang kamu anggap ideal, tapi jadi diri kamu yang paling otentik, jujur, dan tulus gitu. Kamu menyadari bahwa keunikanmu itu membantu kamu hidup lebih align sama siapa diri kamu sebenarnya. Saat kamu ngerti bahwa setiap orang itu unik, kamu itu gak gampang buat ngejudge orang lain karena kamu tahu bahwa proses kita itu udah beda. Menurutku itu adalah salah satu self love yang sangat dewasa gitu. Kamu gak ngerasa kurang, kamu gak merasa lebih, tapi saling melihat dengan perspektif yang sehat. Dan tanda yang terakhir, saat kita udah mulai kecintaan sama diri kita sendiri yaitu kita fokus dan memaksimalkan potensi yang kita punya. Salah satu tanda yang paling nyata menurutku ketika kita menghabiskan diri kita sendiri adalah kita fokus pada perkembangan kita, fokus pada kehidupan kita, fokus pada masa depan kita. Nanti menghabiskan waktu untuk hal-hal yang buat kita itu kemana-mana gitu. Kita ya udah kita fokus aja sama jalan kita gitu. Dulu mungkin kamu harus merasa membuktikan kepada orang lain, dulu mungkin kamu harus ngerasa membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain kayak kenapa ya aku gak cantik, kenapa ya aku gak sekitar dia.
Tapi sekarang kamu sadar bahwa kamu gak harus jadi orang lain untuk jadi cukup. Kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam, kamu tahu kekuatanmu, kamu tahu kelemahanmu, kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri untuk proses yang belum selesai, kamu mulai berdamai dengan masa lalu, bukan karena kamu ingin dipuji, tapi karena kamu layak hidup dengan baik. Kamu mulai ambil peluang, kamu bangkit dari kegagalan, kamu mulai belajar, kamu mulai explore sana sini dan cari tahu apa sih sebenarnya yang aku suka gitu, apa sebenarnya tujuan aku gitu. Dan itu semua kamu lakukan itu bukan karena tekanan gitu, tapi karena cinta, cinta yang tumbuh terhadap diri kamu sendiri. Oh my god, this is so sweet and I think this kan itu kayak apa ya, film romantis gitu ya, kayak kita tuh jatuh cinta sama diri kita sendiri. Kamu berhenti mengharapkan orang lain untuk menyelamatkanmu, kamu gak bergantung sama orang lain karena kalau bukan diri kamu siapa lagi gitu yang akan menyelamatkan diri kamu gitu. Ya diri kamu sendiri gitu. Siapa lagi yang bakal ngejar mimpi ini selain diri kita, ya diri kita sendiri gitu. Dan menurut aku self love itu bukan berarti kita pasrah ya, pasrah dengan kehidupan. Justru karena kita self love, karena kita mencintai diri kita sendiri, kita tuh jadi ingin berkembang, kita jadi ingin memperbaiki diri, kita jadi ingin memprioritaskan diri sendiri, dan kita ingin memperlakukan diri kita itu dengan penuh respect dan rasa hormat. Dan disitulah menurut kita self love tuh jadi super power gitu. Itu membuat kita tuh bukan hanya hidup tapi juga bertumbuh dengan cinta, dengan arah, dengan semangat yang lebih baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk validasi orang lain. Oke guys, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada yang masih amburadul gitu kan, aku juga masih belajar. Dan kalau kalian merasa ada kayak satu atau dua tanda seperti yang aku jelasin tadi, good job girl, kalian ada di jalan yang benar, keep going dan jangan berhenti gitu. Karena aku yakin ini tuh adalah proses untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa depan nanti gitu. Self love itu bukan sesuatu yang langsung jadi sehari, tapi itu menurutku adalah suatu perjalanan yang mungkin bisa jadi ini tuh akan jadi perjalanan kita seumur hidup. Kadang pelan, kadang mundur, tapi ya kita harus terus jalan gitu. Terima kasih buat kalian yang udah terus milih diri kalian sendiri. Good to see you here. Dan aku bangga gitu karena kalian udah sampai di titik ini. Kalian suka sama video ini dan pengen bertemu bareng, jangan lupa untuk like, subscribe, share, and let me know your comment below. Okay, bye. See you on the next video. With love. This is Sarah. Bye.